Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membacakan cerita yang berjudul Pasar Terapung Muara Kuin. Pasar Terapung Muara Kuin merupakan salah satu keunikan Kalimantan Selatan. Pasar Terapung ini adalah pasar tradisional yang berada di atas Sungai Barito. Tepatnya di Muara Kuin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Pasar ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih menjadi ikon objek wisata di kota Banjarmasin yang sudah dikenal di seluruh Nusantara. Pasar tradisional yang mungkin hanya ada satu-satunya di tanah air itu sudah menjadi salah satu objek wisata andalan di daerah tersebut. Di pasar terapung ini, para pedagang menjajakan dagangannya dengan menggunakan perahu kayu yang dikenal jukung. Di sana kita dapat membeli berbagai macam hasil perkebunan dan pertanian, juga barang dagangan lainnya seperti pakaian, kue, dan ikan. Kalian juga dapat menemukan makanan khas Banjar, yaitu soto Banjar dan nasi sup Banjar. Berdasarkan sejarah, seperti ciri khas pasar zaman dahulu, pasar ini merupakan tempat pertukaran barang antar masyarakat dari hasil kebun serta pertanian. Melani baru pertama kali berkunjung ke Banjarmasin. Melani ikut ayah dan ibunya ke Banjarmasin karena menghadiri hajatan. Di Banjarmasin, Melani bertemu dengan saudara-saudaranya. Saat berkumpul dengan saudara-saudaranya, Melani menyampaikan keinginannya untuk melihat pasar apung. Baiklah Melani, besok kita berkeliling pasar apung dengan perahu, kata Paman Tobing. Asyik, aku mau ke pasar apung naik perahu, kata Melani. Ayah dan ibu ikut ya, kata Melani, sambil tersenyum gembira. Ayah dan ibu tersenyum melihat ekspresi Melani. Sebelum berangkat, Paman Tobing menjelaskan bahwa tiap minggu dari pukul 7.00 sampai 10.00 WITA ada kegiatan program Giat Pasar Terapung. Kegiatan itu diadakan di siring Sungai Martapura di Jalan P. Tendean. Paman Tobing juga menjelaskan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa sungai. Hari Minggu pagi, Paman Tobing mengantar keluarga Melani pergi menikmati keindahan pasar apung. Melani sangat senang saat naik perahu kecil. Melani kagum dengan transaksi jual beli yang dilakukan di atas perahu. Wah, mereka sangat mengagumkan, kata Melani. Beginilah nak kehidupan masyarakat di sini. Mereka memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi dan tempat berjual beli. Kegiatan ekonomi itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, kata Paman Tobing. Wajar saja jika pasar ini termasuk jenis pasar unik, kata Melani. Betul Melani, mungkin hanya di sini kamu dapat melihat pasar apung, jelas Paman Tobing. Sangat mengasihkan Paman, kata Melani. Wah, pisang dan mangga yang dijajakan sangat menarik Melani. Aku ingin membeli pisang dan mangga itu, kata Ibu Melani. Mari kita dekati penjual itu, ajak Paman Tobing. Ibu Melani menanyakan harga pisang dan mangga kepada pedagang. Ibu Melani menawar harga yang diberikan penjual. Kelebihan belanja di pasar adalah harga bisa ditawar. Ibu Melani tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya terjadi kesepakatan harga antar Ibu Melani dan penjual. Ibu Melani menyerahkan uang kepada pedagang dan menerima pisang dan mangga. Ayo kita berkeliling lagi Paman, ajak Melani. Wah, Melani senang ya. Lihatlah Melani, di pasar apung ini, para pedagang menjajakan dagangannya dengan perahu kayu. Perahu kayu itu dikenal dengan nama jukung, jelas ayah. Kemudian Paman mengajak Melani dan keluarga mengeliling pasar apung. Di pasar apung mereka melihat beberapa makanan khas Banjarmasin seperti soto Banjar dan nasi sup Banjar.
Ada juga beberapa pedagang yang menjual pakaian, kue, dan ikan. Setelah puas berkeliling, Melanie kembali ke dermaga penyewaan perahu. Saat pulang, Melanie memperhatikan pemandangan sekelilingnya. Di sepanjang sungai, Melanie melihat rumah-rumah masyarakat Sungai Barito yang terbuat dari kayu. Ibu, apakah mereka tidak takut tinggal di aliran sungai? Tanya Melanie kepada ibunya. Sudah sejak lahir mereka tinggal di sini, Melanie. Mereka sudah terbiasa tinggal di aliran sungai, kata ibu. Apakah rumah-rumah kayu itu tahan terhadap air sungai, Bu? Tanya Melanie. Tiba-tiba Paman Tobing menjawab pertanyaan Melanie. Rumah-rumah di sini tidak mungkin rusak walaupun dibangun dari kayu. Melanie, kayu yang digunakan untuk membangun masyarakat di sini adalah kayu ulin. Kayu ulin terkenal kuat dan makin kuat jika kena air. Jelas Paman Tobing. Berarti kayu ulin banyak terdapat di sini ya, Paman? Tanya Melanie. Tentu saja, Melanie. Masyarakat di sini memanfaatkan hasil hutan berupa kayu ulin untuk membangun rumah, jawab Paman Tobing. Paman Tobing mengajak Melanie, ayah, dan ibu makan soto Banjar. Mereka segera menuju warung yang menjual soto Banjar. Mereka memesan soto Banjar dan beberapa minuman. Ayah minum air mineral dan Paman memesan es teh ya? Tanya Melanie. Ya, jawab ayah. Paman Tobing hanya mengangguk sambil tersenyum. Kenapa Melanie? Tanya Paman Tobing. Ayah mengonsumsi zat tunggal karena minum air putih, sedangkan Paman mengonsumsi campuran karena minum es teh. Es teh terdiri atas air, gula, teh, dan es, jelas Melanie. Hampir bersama ibu, ayah, dan Paman Tobing tertawa mendengar penjelasan Melanie. Sudahlah Melanie, kita makan dulu. Jangan lupa berdoa dahulu ya nak, nasihat ibu. Ya bu, ini pengalaman pertama Melanie makan di atas perahu, jawab Melanie. Mereka menikmati soto Banjar di atas perahu. Setelah makan, mereka berfoto bersama. Setelah puas, mereka kembali ke dermaga. Setelah sampai di dermaga, Paman segera membayar sewa jukung. Kemudian mereka naik ke daratan. Paman Tobing memberi beberapa penjelasan mengenai Pasar Apung. Menurut Paman Tobing, seiring perkembangan zaman, Pasar Apung menjadi tempat tujuan wisata andalan kota Banjarmasin. Objek wisata Pasar Apung cukup diminati wisatawan karena mudah dijangkau. Letaknya tidak jauh dari kota Banjarmasin sehingga banyak orang menyempatkan diri untuk menikmati keunikan Pasar Apung tersebut. Melanie mendengarkan penjelasan Paman Tobing. Melanie menjadi paham bahwa kondisi alam di suatu daerah memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk di sekitar Pasar Apung memanfaatkan sumber daya alam berupa sungai untuk sarana transportasi dan tempat berjual beli. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.